wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Malam hari ini di malam Jumat yang mulia, kita kembali dipertemukan di majelis ilmu ya, meskipun kami berstatus pengganti ya dari Ustaz Anwari kalau tidak salah. Tentunya yang namanya pengganti itu selalu kualitasnya KW di bawah ya dibandingkan ustadznya atau jadwal aslinya. Tapi semoga kehadiran kami di sini tidak mengurangi kesakralan majelis ini. Bapak-bapak, para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di jadwal tertulis kita akan mengkaji kitab At-Tarbiyah ala Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Dr. Ahmad Farid Al-Misri. Tapi tidak tahu, saya baca dua buku tadi, tiba-tiba yang terbawa buku ini, Rawdatul Uqala. Mau dibilang buru-buru tidak bagus juga ya, karena buru-buru itu dari syaitan. Mau dibilang salah ambil tidak juga, karena semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi menarik juga buku ini jamaah sekalian. Sempat kami khatamkan kajiannya di sebuah halaqah di luar Masjid Nabawi. Kurang lebih 2 tahun ya mengkajinya ini. Cuma tidak tiap hari. Satu pekan itu pernah 2 kali, paling sering 1 kali sepekan. Kitabnya menarik, Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala li Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Buku di abad keempat Hijriah kurang lebih. Beliau sudah menuliskan tentang adab-adab ya yang luar biasa. Mulai dari adab pribadi kita kepada hati kita sendiri ya. Bahkan sebelum kita dihidupkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah digambarkan bagaimana kita hidup itu untuk beradab. Lalu dia mengajarkan adab dalam perjalanan yang Masya Allah, dari diri ya, dari kecil sampai adab mau meninggal dunia ada juga di sini. Nah, kayak mana kalau kita mau meninggal dunia, ada adab-adabnya. Tapi kita akan mengkaji satu bab. Tematik malam hari ini berkaitan dengan kepemimpinan. Mungkin ada juga kaitannya dengan pilkada ya, meskipun sudah berlalu kemarin ya pilkada ya. Terlepas dari pilihan politik, baik yang tidak ada gambarnya atau ada gambarnya, semuanya alhamdulillah semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di balik papan ini. Ikhwatal ahibba, kepemimpinan dalam Islam itu sesuatu yang sakral ya, sesuatu yang sakral. Saya belum pernah memahami atau mentadabburi makna Rasul, bahwa Rasul itu adalah kepemimpinan, kecuali setelah Bapak pimpinan atau pemimpin umum kemarin menyampaikan. Beliau menyinggung ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasuli wa ulil amri minkum. Beliau mengatakan ada sedikit perbedaan makna dalam lafaz nabi dan rasul ya. Dan beliau menekankan pada makna rasul itu adalah kepemimpinan, karena susunannya itu struktural dari Allah Subhanahu wa taala, menunjuk rasul ya. Berarti ada apa? Struktur di situ. Ya, inni lakum rasulun amin. Banyak di dalam Al-Qur'an ya. Di surat Asy-Syu'ara dan beberapa surat yang lain. Rasulun amin berarti apa? Ada utusan, ada penugasan. Ya, penugasan dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kerja-kerja kita inilah kalau dikatakan
para nabi itu mewarisi atau ulama itu pewaris para nabi, ya, meskipun belum juga bisa dikatakan kita ini ulama, tapi paling tidak Ustaz Abdullah Said rahimahullahu taala pernah mengatakan yang kita kerja ini pekerjaan para ulama. Salah satunya apa? Para rasul, para nabi itu mewarisi penugasan, ya, penugasan. Maka kalau ada penugasan itu kita menyambutnya dengan hati yang riang gembira, ya, karena sunnatullahnya seperti itu, sunnatullah kepemimpinan seperti itu. Dan keluarga besar al-mu'min ini harus berbahagia, ya. Hilang satu soft katanya tadi, ditugaskan, ya, Masya Allah. Tentunya ini semua tidak lepas dari, jadi keluar dari makna kelembagaan sekalipun, ya, ini adalah kepemimpinan Islam, penugasan. Maka Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu taala, beliau wafat di tahun 354 Hijriah. Berarti di pertengahan abad ke-4 ya buku ini ditulis. Beliau menyinggung sebuah bab yang bernama Dzikrul Hathi ala Siyasatir Riyasah wa Riayatir Ra'iyah, ya, bab berkaitan tentang motivasi, ya, atau anjuran untuk kita siyasatur riyasah, artinya memimpin dengan baik, ya, wa riayatir ra'iyah, dan memperhatikan rakyat kita, memperhatikan orang yang berada di tanggungan kita, tanggung jawab kita. Kitab ini setiap babnya dimulai dengan sebuah hadis, ya, sebuah riwayat, kadang juga dari ayat-ayat Al-Quran. Bab ini Al-Katib Al-Muallif rahimahullahu ta'ala memulai dengan sebuah hadis dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal amiru ra'in ala ra'iyatihi wa mas'ulun anhum, wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anhu, wal 'abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Haditsun sahih rawahu al-Imam Malik wal Imam Ahmad wal Bukhari wa Abu Daud wa Muslim wa Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Nah, ikhwas sekalian, ini hadis yang sangat masyhur, tapi terkadang terpotong cuma di kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, sampai di situ saja. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan kepemimpinan tersebut. Fal amiru, seorang amir adalah pemimpin atas rakyatnya, dan dia mas'ul. Apa itu mas'ul? Penanggung jawab atau akan ditanya nanti. Kalau sa'il, fa'il, artinya dia yang bertanya. Kalau mas'ul, dia yang ditanya. Ya. Terkadang ditanya itu Pak lebih berat daripada disuruh bertanya. Kalau kita bilang sama murid, ada pertanyaan, tanya memang sebelum saya tanya kamu. Itu tidak enak kalau kita ditanya-tanya itu. Nah, apalagi yang tanya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya sudah tahu jawabannya, tapi masih ditanya kita. Itu lebih berat, Pak. Kalau ada orang tidak tahu jawaban baru dia tanya kita, itu bisa kita main-main. Saya pernah ditugaskan dakwah center, Pak. Ramadan, pertama kali saya ditugaskan ke Rutan. Tidak tahu Rutan atau sampingnya itu. Pokoknya sampingan. Pak Ibrahim yang tugaskan saya ini. Wah, sudah mepet karena enak betul bukaan waktu itu ya, lambat turunnya. Alhamdulillah ada ambulan turun, saya ikut di belakangnya.
Tiba cuma mepet sekali waktunya. Saya tidak tahu pintu masuknya dari mana ini. Saya makin ke pojok, ada kubah masjid di situ, kulit, kukira dari situ masuknya. Jadi saya ke pojok sana. Wah, mana pintunya ini? Saya tanya orang, Pak, mana pintunya nih Pak? Mau ke masjid di dalam. Pokoknya sambil jalan dia sambil tunjuk-tunjuk ke sana. Mana itu saya bilang. Pokoknya saya ikuti, tambah jauh. Ya, ternyata dari arah yang berbeda. Nah, itu kenapa dia jawab seperti itu? Karena dia main lepas, ya kan? Dia mau dibilang salah jawabannya atau benar, ndak urus dia. Karena kita bertanya, dia yang ditanya. Mungkin dia juga mengerjai saya, ceritanya kan? Sana, sekalinya di sana. Tapi Pak, kalau kita diinterogasi dan yang orang interogasi ini sudah tahu jawabannya semua, dia mau tahu kita ini jujur atau tidak. Itu yang berat. Dan itu akan terjadi nanti ketika kita berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dikatakan ketika Allah bertanya berarti Allah tidak tahu. Tidak semua orang yang bertanya itu tidak tahu, Pak. Justru mungkin dia tahu dan dia mau dengar dari kita. Dan kala itu lisan ditutup, tidak bisa menjawab. Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amiru ra'in ala ra'iyatihi wa mas'ulun anhum. Kita akan ditanya tentang orang-orang yang kita pimpin ini. Ya. Kepada wali kota misalnya yang baru terpilih, ya, mudah-mudahan ini sampai kepada beliau ya. Sebagai bagian dari saling nasihat menasehati sebagai seorang muslim. Berapa jumlah pemilih kemarin itu Pak? Baik yang memilih suaranya sah atau tidak sah, yang golput, ya, banyak itu. Semua itu akan ditanya siapa pemimpinnya. Banyaknya itu jumlah warga Balikpapan itu Pak. Mau ditanya semua berapa orang tidak makan di Balikpapan, berapa orang yang tidak sholat di Balikpapan, kenapa tidak disuruh sholat. Ditanya semua nanti itu. Ra'in wa mas'ulun anhum. Makanya kita itu dilarang meminta amanah kan? Ya, dan itu alhamdulillah terjaga di lembaga kita. Kalau tidak ditugaskan, tetap kita di sini. Tapi karena ditugaskan, itu cerita lain. Tapi perhatikan jamaah sekalian, ketika kita mendapatkan tugas dan amanah, maka kepemimpinan itu ada pada diri kita. Dan di hari kiamat nanti kita akan ditanya Pak satu persatu. Sejak tanggal berapa tugas Ustadz? Tanggal sekian. Ditanya, diteliti. Ya. Wa'inullah, ya. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti CCTV-nya jalan tol yang katanya mati. Biasanya tidak terdeteksi katanya di kilo 50 itu. Tidak tahu CCTV-nya bagaimana. Tapi nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang setetes darah pun yang jatuh ke atas tanah dari seorang muslim. Alaihim minallahi ma yastahiqun. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Masya Allah. Ini dimulai dari kepemimpinan rumah tangga. Hadis ini, ya, seorang suami adalah pemimpin bagi ahli baitihi, keluarganya yang ada di rumahnya. Wa huwa mas'ulun anhum, akan ditanya semua perkara-perkara rumah Pak. Wah, ini juga harus kita perhatikan ya. Ada sampah yang tidak terbuang misalnya, ya, pekarangan yang kotor, atau ada anak-anak yang tidak diajari Quran, ya, dari rumah kita, istri kita tidak dibangunkan salat subuh misalnya, akan ditanya semua itu. Akan ditanya tentang harta yang masuk, yang keluar, ada. Semuanya akan ditanya Pak di akhirat kelak. Inilah makna dari kepemimpinan dalam Islam. Wa huwa mas'ulun anhum. Suami itu, pemimpin rumah tangga, akan ditanya nanti.
Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha. Seorang istri juga adalah penanggung jawab ya berkaitan dengan rumah suaminya. Nah, rumah suaminya artinya rumah tangganya. Dia bertanggung jawab dan dia mas'ulah, juga akan ditanya nanti tentang keuangan, tentang makanan, tentang tarbiyah anak-anak dan seterusnya. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi. Seorang hamba sahaya juga menjadi pemimpin, penanggung jawab terhadap harta tuannya dan akan ditanya nanti pada hari kiamat. Ikhwatal ahibba, qala Abu Hatim radhiyallahu anhu au rahimahullah. Siapa Abu Hatim ini? Abu Hatim ini adalah Ibnu Hibban itu sendiri. Ya, penulis buku ini. Tapi dia tidak mengatakan qultu. Ini bagian dari adab beliau dalam menulis kitab. Ya, padahal ini kitab yang luar biasa ya. Seolah-olah bukan dia yang tulis. Dia pakai dhamir huwa. Qala Abu Hatim. Padahal maksudnya siapa? Yang nulis dia sendiri. Nah, ini bagian dari adab. Dia tidak mengatakan saya tuliskan atau saya, bukan saya. Seolah-olah orang lain ini yang nulis buku ini. Padahal beliau. Qala Abu Hatim, berkata penulis buku ini rahimahullah, sarrahatis sunnatu anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi anna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyatihi fal wajibu ala kulli man kana ra'iyan luzumut ta'ahud li ra'iyatihi. Naam. Dikatakan bahwa sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan nyata ya bahwa semua kita adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Maka menjadi sebuah hal yang wajib ya bagi orang yang mendapatkan amanah kepemimpinan luzumut ta'ahud li ra'iyatihi. Hendaknya dia memperhatikan orang-orang yang dipimpinnya. Memperhatikan orang-orang yang dipimpinnya. Faru'atun nasi al-ulama. Ya, wah Masya Allah. Ternyata jamaah sekalian beliau mengatakan penanggung jawab dari umat ini adalah para ulama. Kepemimpinan kultural kalau kita akan sebutkan ya. Jadi para ulama inilah yang menjadi penanggung jawab. Mungkin bahasa kita sekarang ada murabbinya. Siapa murabbinya? Wara'il muluki al-aqlu. Nah, yang menjadi kontrol dari para raja itu adalah akalnya. Wara'is salihina taqwahum. Yang menjadi penanggung jawab dari orang-orang saleh adalah taqwahum, ketakwaan mereka. Nah, kita insyaallah taala masuk dalam kategori ini biidznillah taala. Orang-orang saleh kita harus melihat siapa yang kontrol kita, maka kita lihat ketakwaan kita seperti apa. Wara'il muta'allim mu'allimuhu. Yang menjadi penanggung jawab dari pelajar adalah gurunya. Jadi yang ditanya bukan muridnya, tapi siapa? Gurunya seperti apa. Wara'il waladi waliduhu kama anna harisal mar'ati zawjuha. Sebagaimana orang yang menjaga seorang istri adalah suaminya. Wa harisal 'abdi maulahu wa kullu ra'in minan nasi mas'ulun an ra'iyatihi. Semua yang diamanahkan menjadi penanggung jawab pada kepemimpinan terhadap umat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, panjang penjelasannya tentang hadis tadi, tapi kita cukupkan jamaah sekalian. Sekarang beliau ingin menekankan kepada hal-hal yang bersifat suluk. Nah, apa sebenarnya yang diminta? Qiyam. Nilai-nilai apa yang diminta? Beliau memesankan bahwa kepemimpinan itu harus berbekal takwa. Harus berbekal takwa. Riyasatur rijali bi ghairi dinin wala taqwal ilahi hiyal khasasah. Kepemimpinan ya, kepemimpinan para pemimpin itu
ketika dijalankan tanpa agama dan tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah kepemimpinan yang rapuh. Nah, kepemimpinan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu riyasatin min ghairi taqwa adzallu minal julusi 'alal kunasah. Nah, bahwa semua kepemimpinan, semua jenis kepemimpinan yang tidak berlandaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih hina ya daripada kita duduk-duduk di hal-hal yang kotor. Kita Pak tidak mau itu duduk di dekat tempat pembuangan sampah itu yang di pinggir-pinggir jalan itu, yang kadang meluber sampai ke pinggir jalan. Kalau kita naik motor saja, kalau sudah dilihat tempat sampah itu kan tarik napas sudah itu, padahal sudah pakai masker. Kalau tadi terbuka jendela mobil, kaca mobil, dilihat itu, tutup itu. Tidak kita biarkan aromanya masuk. Tidak ada orang mau musyawarah rapat-rapat di samping tong sampah itu Pak. Tempat sampah tidak ada. Semuanya menghindari. Anak kecil sekalipun ada awab, anak kecil itu tadi main pasir Pak di lapangan Tukijan itu main pasir. Waktu main beko begini dinaikkan di teraknya, pasirnya itu mengandung zat-zat yang keluar dari perut kucing. Ya kotoran-kotoran kucing. Dia, kenapa pasirnya beda ini katanya? Pasirnya beda ini, agak panjang dan ada juga putih-putihnya lengket. Cuma begitu dikerok, akramakumullah, beda pasirnya. Anak kecil usia PAUD ini Pak, itu langsung menghindar itu. Padahal asyik main pasir sebenarnya, naikkan di truknya, dibawa jalan. Dia bilang fitrah manusia tidak suka. Maka kata Ibnu Hibban tadi apa? Kepemimpinan yang tidak berlandaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih hina daripada duduk-duduk di tempat yang tadi. Masya Allah. Semoga ini menjadi nasihat bagi kita semua ya, dan kita alhamdulillah semuanya pemimpin ya, semuanya pemimpin di tempat ini. Tapi beliau mengatakan sebagai bentuk nasihat, wa asyrafu manzilin wa a'azzu izzin wa khairu riyasatin tarkur riyasah. Masya Allah. Yang paling mulia, kedudukan yang paling utama, yang paling mulia, dan sebuah izzah ya. Apa itu izzah? Kehormatan yang paling dimuliakan ya. Beliau menjelaskan apa? Bahwa kepemimpinan terbaik itu adalah tarkur riyasah. Kita menolak untuk diberikan sebuah kepemimpinan. Maksudnya apa? Bukan diberikan, meminta maksudnya. Maka hal terbaik kata beliau apa? Jangan minta amanah. Jangan pernah minta amanah. Nah, tentunya ada fikihnya juga ya. Kapan amanah itu harus bukan diminta. Ya, seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam yang memajukan dirinya, yurasyih nafsahu. Bahwa ini kalau saya tidak pegang ini, ya akan kacau negeri ini, akan peceklik berkepanjangan. Maka dia coba tampilkan dirinya karena ada landasan-landasan yang dia ketahui untuk bisa memegang amanah tersebut. Walaqad ansyadani Ali bin Muhammad al-Bassami, telah bernasyid kepada saya, menceritakan kepada saya Ali bin Muhammad al-Bassami. Sebenarnya kita harus jelaskan siapa beliau ini ya. Tapi kita cukupkan, kita masuk ke intinya saja. Beliau mengatakan, "Idza susta qauman faj'alil adla bainahum." Kalau engkau diberikan amanah untuk memimpin sebuah kaum, maka berlaku adillah di antara mereka. Kalau kita diamanahkan, ditugaskan sebuah daerah, maka hendaknya kita berlaku adil. Bainahum wa bainak ta'man kullama tatakhawwafu. Engkau akan mendapatkan rasa aman dari semua hal-hal yang mengkhawatirkan. Wa in khifta min ahwa'i qaumin tashattutan fabil judi fajma' bainahum yata'allafu. Masya Allah. Beliau mengatakan,
Kalau kamu takut, ini sudah menjadi apa ya? Sudah mendapatkan SK ceritanya. Sudah menjalankan roda kepemimpinan. Tiba-tiba kita takut serangan dari orang yang berbeda pendapat atau pendapatan, ya. Ada yang iri, ada yang hasad. Apa kata beliau? Bil judi fajma' bainahum yata'allafu. Nah, dengan keramahan hati, kelembutan akhlak, al-jud itu seperti al-karam, ya. Apa itu ya? Orang yang hatinya itu mulia, jud. Apa jud saja? Dermawan, ya. Dermawan, kemudian ya bijaksana. Kita katakan insyaallah ta'ala hati-hati mereka akan berkumpul. Nah, ini beliau masuk ke jurus-jurus sebenarnya ya, jurus-jurus kepemimpinan. Nah, ini nasihat beliau bagi orang yang mendapatkan kepemimpinan. Qala Malikun bi Khurastan, berkata seorang raja di negeri Khurastan, li Nasr bin Sayyar, kepada Nasr bin Sayyar, yang bagi lil amiri ayyakuna lahu sittatu asya. Orang ketika mendapatkan kepemimpinan atau ditunjuk menjadi pemimpin, hendaknya memiliki 6 hal. Nah, ini kita harus tanya kepada Ustaz Ibrahim dan kawan-kawan yang ditugaskan ini, punya ndak 6 ini? Kalau ndak usah berangkat. Yang pertama, wazirun yathiqu bihi. Dia harus punya menteri yang dia percaya. Makanya beberapa petugas, Pak, agak heran saya. Yang di SK-kan 1, yang ikut 5 atau 3. Oh, lengkap, sekretaris bendaharanya ikut. Mungkin ini maksudnya ya. Dia harus punya wazirun yathiqu bihi. Ya. Wa yufdi ilaihi bisirrihi. Nah, dia mampu menjaga rahasia kepemimpinan. Nah, wazir artinya orang yang dia percayai. Wa hisanun yalja'u ilaihi fa idza fazi'a anjahu, yakni farasan. Dia harus punya, kalau di sini kuda ya. Dia punya kuda yang bisa dia tunggangi cepat ketika ada sesuatu yang fazi', sesuatu yang mencekam, maka kuda tersebut bisa membawanya menuju ke keselamatan. Nah, mungkin sekarang harus punya apa kira-kira? Nmax, bukan merek ya. Harus punya motor atau mobil ya, yang tidak mogok-mogok kayak punya Habib Lukman itu. Nah, yang bagus. Ya, yang bisa dibawa lari. Nah, saya candai Ustaz Lukman Hakim ya. Bilang, Ustaz, antum nih Habib, kita harus jaga, Ustaz. Sekarang banyak kejadian ini di luar. Kata beliau, kalau dia bisa pepet mobil saya, silahkan. Tidak ada yang berani. Katanya mobilnya Habib dipepet ya, di tol. Kalau ada yang bisa pepet mobil saya, silahkan. Masya Allah. Ini Pak, seorang pemimpin harus punya kendaraan yang cepat, tidak mogok-mogok. Di sini digambarkan dengan apa? Hisanun yalja'u ilaihi. Karena dulu kuda yang paling cepat. Nah, wa sayfun idza nazilun bihi al-aqranu lam yakhaf an yakhunahu. Wa zakhiratun khafifatun al-muhmal. Khafifatul mahmal. Nah, dia harus punya pedang andalan, Pak. Nah, ini seorang pemimpin. Yang ketiga, dia harus punya senjata andalan. Apabila terjadi sesuatu, ya, senjatanya tidak makan tuan. Nah, senjatanya tidak makan tuan. Dan dia tidak berat kalau dibawa. Ini harus dipikirkan ini. Ustadz Abu Anas ini, kira-kira senjatanya yang tidak berat, tapi ketika dikeluarkan tidak kena ketiak, ya, tidak kena diri sendiri. Harus ada, Pak. Ini yang kelima ini ya. Wa mra'atun idza dakhala ilaiha adhabat hammahu. Dia harus bawa istrinya, Pak. Dia harus punya istri. Dakhala ilaiha. Dakhala ila
Nah, ini Ustadz Fathan bisa jelaskan, karena ada dakhala ala, dakhala ila, ya maksudnya seorang istri yang seorang pemimpin itu banyak berkecamuk di luar pikirannya ya, kadang marah, kadang nangis, kadang, tapi begitu masuk ke istrinya, adhabat anhu hammahu, hilang semuanya apa, seolah-olah selesai perkara daulah ini, perkara kepemimpinan, tidak ada, sibuk di luar, tapi kalau ketemu istrinya tenang. Maka tidak salah itu dulu ya, riwayat yang sampai kepada kita, ketika ada orang yang berbicara berapi-api tentang peradaban dan kepemimpinan Islam, selesai ceramah dipanggil sama Ustadz, ditanya saja, sudah menikah? Satu saja, sudah menikah? Saya belum. Jangan dulu katanya. Karena syarat kepemimpinan ini harus punya apa? Punya istri dulu. Masya Allah. Cuma tidak disebutkan berapa di sini. Ya. Tapi nakiroh Pak, nakiroh ini lebih luas ya. Ya Ustadz ya, bisa banyak. Satu lagi Ustadz. Wa tabbahun idza lam yashtahi at-ta'amu sana'a lahu syai'an yashtahihi. Dia harus bawa tukang masak juga, atau dia harus punya tukang masak yang apabila tiba-tiba dia tidak punya selera makan, tabbahnya ini akan memasakkan makanan yang memaksa dia untuk makan karena enak betul. Ini 6 poin Pak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apa tadi? Ini di abad keempat Hijriah. Ada wazir, ada menteri, ada staf, ya, ada struktur yang dia percayai. Ya, kemudian ada kendaraan yang cepat, ya, ada senjatanya, ada apa lagi? Istrinya. Ada tadi yang belum itu. Iya, tukang masak. Apa satu lagi tadi? Apa hilang satu? Ya. Nanti kita simpulkan ya, insyaallah taala. Ini diantara nasihat beliau. Sudah isya ya? Belum ya? Masya Allah. Baik, kita baca lagi pesan-pesan kepemimpinan dari Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, qala al-Ahnaf bin Qais, berkata al-Imam Ahnaf ibn Qais, al-wali minar ra'iyah makanur ruhi minal jasadil ladzi la hayata lahu illa bihi. Seorang wali, seorang pemimpin, posisi seorang pemimpin bagi rakyatnya adalah sama seperti posisinya ruh dari jasad yang tidak ada kehidupan bagi jasad tersebut tanpa ruh itu. Maka ruh dari sebuah tatanan masyarakat adalah pemimpinnya. Maka saya teringat jamaah sekalian, ketika bapak pemimpin kita mengatakan bahwa para pemimpin, para pengambil kebijakan ini jangan kurang baca Qur'annya. Kalau rakyatnya 1 juz, dia 2 juz. Karena Qur'an itu ruh Pak. Wa kadzalika anzalna ilaika ruhan min amrina. Kami telah turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW ruhan min amrina. Al-Quran ini adalah ruh kehidupan. Maka seorang pemimpin jangan jauh-jauh dari sumber ruh tadi, karena posisinya adalah seperti ruh dalam jasad. Kalau pemimpin ini kurang ngajinya, apa yang mau dia berikan, dia transformasikan kepada rakyatnya. Semoga Pak ya, pemimpin-pemimpin ke depan kita ini orang ahlul Quran semua. Ya, makanya rumah-rumah Quran ini harus menjadi program mainstream gerakan kita juga. Tarbiyah dan dakwah kita ini rumah Quran. Setiap kelurahan, setiap RT ya, ada rumah Quran di sana yang akan melahirkan insyaallah taala generasi ahlul Quran yang dekat dengan spirit ruh tadi.
wa mawdi'ur ra'si min arkanil jasadil ladzi la baqa'a lahu illa ma'ahu. Dan seorang pemimpin itu adalah seperti posisi kepala dari rukun-rukun jasad yang tidak bisa dikatakan orang itu hidup kalau tidak ada kepalanya. Kita alhamdulillah ya, semoga Allah menjaga kita semua. Tapi kita bisa melihat ada orang hidup tidak ada telinganya, Pak. Ya. Ada orang hidup tidak ada tangannya sebelah. Waktu di Wamena dulu, di Wamena, ibu itu tugaskan saya jaga warung, Pak. Jaga warung karena ada perang suku. Nah, jadi perang suku di sana itu biasa. Kita jualan es lilin itu, es lilin. Saya ingat kata ibu, itu untung bersihnya itu jualan di Wamena hari itu tahun berapa saya di sana? Itu 1.500.000 setiap hari. Itu untung bersih, Pak. Paling sedikit itu 1 juta uang berputar satu hari. Ya sesuai saja dengan mahalnya biaya hidup di sana. Mahal juga. Semen 1 sak 1 juta. Ya. Ikan apalagi. Ya. Jadi 1 juta itu berputar. Cuma bukan itu yang saya menarik, yang menjadi menarik perhatian saya ketika ada ibu-ibu itu atau ya simpatisan perang suku itu beli es lilin pakai uang benggol. Dia sodorkan tangannya begini, Pak. Tidak ada semua jarinya. Lari saya, Pak. Lari saya, tidak. Ada orang tidak ada tangannya ini, tidak ada jarinya. Lama baru saya tahu, oh ternyata adatnya di sana seperti itu. Bahwa kalau ada anggota keluarganya yang meninggal satu, dipotong 1 jarinya. Nah, itu riwayat yang sampai kepada saya ya. Tidak tahu riwayatnya dhaif atau apa, tapi ceritanya begitu. Jadi kalau sudah habis katanya 10 anggota keluarganya meninggal, kakinya lagi dipotong jarinya. Nah, tapi ada riwayat tambahannya, Pak. 1 jari itu berapa ekor babi? Hadiahnya habis dipotong masukkan di minyak, ada babi sesuatu yang mungkin seperti sapi atau kambing bagi kita ya. Ada yang dipotong telinganya. Saya bilang bisa orang hidup ya, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya. Masya Allah. Tapi orang tidak pakai kepala, Pak. Masalah itu. Kita lihat orang jalan tidak ada kepalanya. Maka betullah yang dikatakan bahwa masyarakat tanpa kepemimpinan itu diibaratkan seperti jasad tanpa ruh dan seperti jasad tanpa kepala. Maka alhamdulillah kita ini hidup dalam kepemimpinan. Dan ini disyukuri, Pak. Alhamdulillah. Banyak orang di luar sana, Pak, tidak ada kepalanya. Tapi hidup. Hidup. Maknawiyan atau hisian. Ya, secara maknawi sudah mati. Tidak ada pemimpinnya. Alhamdulillah atas kepemimpinan ini. Itu juga menjadi renungan kita ya. Dalam sirah nabawiyah yang kita pelajari, Nabi SAW sudah meninggal, Pak. Tidak segera dikuburkan. Kenapa? Belum ada ini kepastian siapa khalifah beliau, siapa pemimpin kita ini. Padahal yang meninggal tuh harus cepat-cepat diurus kan? Tapi perlambat karena ada perdebatan juga antara Ansor dan Quraisy atau Muhajirin dan Ansor. Ya. Ada sedikit musyawarah yang cukup menegangkan dalam catatan sirah. Nah, begitu sudah ada kepemimpinan tegak dan disepakati Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, barulah diurus ya penguburan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ada kepalanya dulu dan ada ruhnya. Alhamdulillah ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kepemimpinan. Naam, di dalam Islam ini. Terakhir ada pesan dari Ibnu Hibban juga
Beliau mengatakan, la yastahiqqu ahadun ismar riyasah hatta yakuna fihi thalathatu asya'in. Seseorang tidak berhak untuk mendapatkan kepemimpinan sampai dia memiliki 3 perkara, 3 hal. Tadi 6 ya. Secara alat ya dan petugas. Sekarang ini 3 hal yang sifatnya apa? Beliau menyebutkan yang pertama, al-aqlu. Tidak berhak seseorang diberikan kepemimpinan kecuali yang punya akal. Nah, kalau setengah-setengah, jangan dikasih kepemimpinan. Agak mereng-mereng akalnya, harus sempurna, tegak, dikasih kepemimpinan. Yang pertama akal, yang kedua al-ilm. Harus punya ilmu. Ya, ilmu dalam memimpin. Ada ilmu kepemimpinannya atau ada ilmu, katanya jamaah sekalian, ketika al-ilm diitlaq, dilepas seperti itu, maksudnya apa? Al-ulum ad-diniyah, asy-syar'iyyah. Dia harus punya ilmu tentang agama ini. Yang ketiga adalah al-mantiq. Apa itu mantiq? Dia harus punya kecakapan bicara. Ya, kecakapan bicara, punya mantik. Ya, supaya ketika berdiplomasi dia bisa berbicara, tidak baca teks, tidak gemetaran dan seterusnya, tapi mampu berbicara. Nah, harus berbicara. Ini 3 perkara yang harus mutlak ada pada orang yang akan ditugaskan, akan diberikan amanah kepemimpinan: akal, ilmu dan mantik. Nah, dan harus semuanya tentunya jamaah sekalian mendapatkan, ada yang dicari al-ilmu bit-ta'allum. Ya, ilmu itu didapatkan dengan ta'allum, dengan belajar. Al-mantiq juga dilatih dengan latihan-latihan berbicara. Nah, thumma yata'arra an sittati asya'. Kemudian seorang pemimpin itu harus meninggalkan 6 perkara. Ini tidak boleh ada pada seorang pemimpin, Pak. Tidak boleh 6 sifat ini ada pada seorang pemimpin. Yang pertama adalah anil hidah. Tidak boleh keras dia. Tidak boleh temperamen, bukan temperamen ya, dikit-dikit main pukul. Nah, ini jangan. Seorang pemimpin tidak boleh seperti ini. Yang kedua, al-ajalah, tergesa-gesa. Seorang pemimpin tidak boleh tergesa-gesa. Ada satu laporan, langsung bertindak, sementara dia belum dengar dari pihak yang lain. Ada rencana begini, cepat-cepat. Tidak boleh. Beda antara bergegas dengan buru-buru, beda Pak ya. Ada yang buru-buru, ini tidak boleh. Al-ajalatu minasyaiton. Sifat buru-buru itu dari syaitan. Wal hasad, yang ketiga, tidak boleh seorang pemimpin itu punya hasad, dengki Pak, tidak boleh. Kita kembalikan kepada diri kita sebagai pemimpin rumah tangga dulu Pak. Ya, karena tadi Nabi sebutkan dalam hadisnya ya, bahwa warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun anhum. Kita sebagai kepala rumah tangga harus punya akal yang sehat, ilmu dan mantiq. Nah, tentunya tidak perlu perluasan dalam contoh-contoh ya, dalam kehidupan seharian. Bisa kita ukir nanti sendiri contoh-contohnya dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang keempat yang tidak boleh dimiliki seorang pemimpin adalah wal hawa. Nah, mengedepankan hawa nafsunya, itu tidak boleh. Yang kelima, al-kadzib, pantang seorang pemimpin untuk berdusta, berbohong. Karena kapan dia mulai satu kebohongan, dia akan membohongi satu peradaban, satu tatanan masyarakat. Dan bohongnya akan berlipat-lipat terus. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Dan tidak boleh bagi seorang pemimpin tarkul musyawarah, meninggalkan musyawarah. Tidak boleh Pak. Jangan sampai ada pemimpin yang meninggalkan musyawarah. Artinya semuanya dari dianya saja, tidak mau dengar dari orang lain. Ini juga tidak boleh.
Tsumma yalzam fi siyasati ala daimil awqat salasata asya. Di semua waktu seorang pemimpin harus menjaga 3 hal. Yang pertama, ar-rifqu fil umur, harus lemah lembut di semua urusan. Was-sabru 'alal asya, bersabar atas semua kondisi. Wa tulus samt, dia harus punya diam yang panjang. Apa maksudnya ini? Tidak banyak tidak semua di komen. Kira-kira begitu. Ya, tidak semua di komen. Dia harus tenang, membaca, ya, menimbang dan seterusnya. Dan seterusnya. Baik, alhamdulillah sepertinya sudah tiba waktu Isya. Ini masih banyak jamaah sekalian nasihat-nasihat beliau tentang kepemimpinan, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga yang sederhana ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua sebagai seorang pemimpin mendapatkan faidah di dalamnya untuk semakin menjalankan amanah kepemimpinan ini dengan penuh tanggung jawab, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wallahul muwaffiq. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan kafaratul majlis, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.